Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rizka Amalia Fraja dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa Universitas Hasanuddin Makassar bersama Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia IP menggelar fokus group discussion pada peringatan Hari Nusantara. FGD ini mengangkat isu kelautan dan ekonomi biru sebagai strategi penting menuju pembangunan berkelanjutan. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam sektor kelautan yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Hari Nusantara menjadi momen refleksi sekaligus aksi nyata untuk memanfaatkan potensi besar Indonesia sebagai negara kepulauan. Universitas Hasanuddin Makassar melalui kerjasama dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia AIP dan Fishing Technology Research Group (FIT-ERG) menggelar fokus group discussion di Unhas Hotel and Convention pada Kamis 19 Desember 2024. Diskusi yang dihadiri oleh para pakar, akademisi, dan pemangku kebijakan ini tidak hanya menjadi forum bertukar gagasan, tetapi juga wadah untuk merumuskan kebijakan strategis yang dapat mendorong pengelolaan sumber daya maritim secara berkelanjutan. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, yang hadir dalam FGD ini, menekankan pentingnya membangun strategi maritim nasional sebagai salah satu pilar utama menuju Indonesia Emas 2045. Unhas tentu mengucapkan terima kasih Prof. Daniel, Prof. Jatna atas dukungan kerjasama yang luar biasa membuat Unhas merasa bisa dan diperkuat untuk bisa kemudian bersama-sama berkontribusi untuk menyemarakkan Hari Nusantara, hari di mana kita harus menyadari kekuatan Indonesia yaitu kekuatan maritim. Semboyang jelas Fape Jaya Mahe harus kita bisa wujudkan. Di laut kita jaya, seharusnya ini bisa menjadi cara atau bagian dari strategi Indonesia untuk menjadi negara maju, dan mudah-mudahan hasil FGD hari ini minimal bisa berkontribusi untuk memberi dorongan, memperkuat kapasitas termasuk kapasitas UNAS sendiri di dalam mensupport pemerintah mencapai cita-cita Indonesia Emas di 2045 melalui kekayaan potensi sumber daya laut yang ada di Indonesia. Terima kasih. Diskusi ini juga menghadirkan Ketua AIP, Profesor Daniel Murdiarso, PhD, yang menyoroti pentingnya kebijakan ekonomi biru untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan keberlanjutan sumber daya laut. Saya kira ini interaksi yang bagus ya antara AIP dengan Unhas, ditambah dengan pemerintah daerah. Jadi ilmu itu nggak diawang-awang, basisnya bagus, tapi juga dikembalikan ya, didaratkan lagi untuk stakeholder utama yaitu pemerintah, lebih khusus lagi pemerintah daerah. Jadi ini bagus sekali event ini. Jadi Hari Nusantara ini juga mendorong kita untuk membicarakan sesuatu yang sangat relevan dengan Indonesia sebagai negara kepulauan dan mengingatkan kita lagi untuk bekerja lebih keras merealisir ya, mewujudkan bahwa negara yang karakteristiknya seperti ini itu punya potensi besar untuk mesejahterakan masyarakat kita sendiri dan juga untuk kesejahteraan dunia. Ketua KA KIPD AIP, Profesor Dr. Andes Jatna Supriyatna PhD, menyebut jika kolaborasi antara lembaga akademik seperti Unhas dan AIP dapat mendorong efisiensi pembangunan melalui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan dasar atau basic science itu begitu penting dalam pembangunan. Tanpa ilmu pengetahuan yang baik, ya, yang jelas, maka kita seringkali tidak efisien. Ya, tidak sesuai dengan apa kehendak dan rencana selanjutnya. Oleh karena itu, tanpa itu maka kemungkinan kita akan banyak membuang-buang waktu. Jadi sains itu begitu penting. Jadi mengapa kerjasama antara IP dengan Unhas begitu penting ke depan, apalagi nanti Unhas akan membentuk ya Wallacea Center atau Wallacea Institute yang kemudian IP akan memasukkan banyak sekali
pengetahuan dari berbagai multi stakeholders ya. Dalam diskusi itu, Prof. JJ Sapaan Akrab dari Rektor Unhas ini menyimpulkan bahwa sektor perikanan memiliki potensi besar sebagai pilar utama ekonomi biru di Indonesia. FGD pun diakhiri dengan jamuan makan malam di atas kapal pinisi dengan memberikan kesan mendalam tentang komitmen bersama untuk kelautan yang lebih berkelanjutan. Andi Putri Naja, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Isu eksploitasi yang menjerat pekerja migran Indonesia di jalur non-prosedural menjadi sorotan utama. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pun getol menyosialisasikan pentingnya memilih jalur kerja legal demi menjamin pelindungan hak pekerja di luar negeri. Setiap tahun, pekerja migran Indonesia menghadapi berbagai bentuk eksploitasi, mulai dari jam kerja berlebihan, gaji yang tidak dibayarkan, kekerasan fisik dan mental hingga human trafficking. Berdasarkan informasi dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, periode tahun 2020 hingga 2023 telah terjadi peningkatan drastis kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang melibatkan WNI dan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Sulawesi Selatan, Dharma Saputra SEMH, menjelaskan bahwa pekerja migran Indonesia terjebak dalam jalur non-prosedural. Dan kontrak non-prosedural itu tidak diketahui pemerintah dan tidak ada perjanjian antar negara. Jelas Dharma Saputra dalam sosialisasi yang digelar di Gedung IPTEX Universitas Hasanuddin, Senin 16 Desember 2024. Iya, yang tidak legal. Jadi begini, tadi kan saya berikan pemahaman apa bedanya para pekerja migran yang legal dan yang ilegal ya. Jadi yang prosedural ya atau legal dan yang non prosedural atau ilegal, bedanya adalah persamaannya adalah mereka sama-sama punya kontrak. Bedanya adalah kontrak yang dipunyai oleh pekerja non prosedural itu tidak diketahui oleh pemerintah dan tidak ada perjanjian antar negara. Jadi ketika terjadi eksploitasi, negara tidak bisa menuntut, negara tidak bisa melindungi. Nah, beda halnya dengan kontrak yang sudah diketahui oleh negara, diperjanjikan kedua negara, ya. Ketika hak-haknya tidak terpenuhi, para pekerja migran kita, negara bisa menuntut, negara bisa melindungi. Dengan maraknya kasus eksploitasi pekerja migran Indonesia, timbullah kekhawatiran di kalangan calon tenaga kerja. Seperti yang disampaikan oleh Fani Anggraini Ramadana yang tertarik menjadi tenaga keperawatan di luar negeri. Ia khawatir mendapat rasisme, terutama ketika bekerja di negara dengan budaya atau agama yang berbeda. Kalau menurutku pasti kekhawatiran ada. Yang pertama kan karena saya ini muslim, misal harus pergi ke negara yang mayoritas mungkin bukan muslim. Nah otomatis mungkin kalau dapat yang kayak perlakuan rasisme itu pasti kekhawatiran seperti itu ada. Terus terkait kekerasan untuk tenaga kerja itu pasti ada, Kak. Dharma Saputra menambahkan, pemerintah dalam hal ini BP2MI dan BP3MI berperan melakukan identifikasi terhadap pemilik kerja sebelum menyetujui penempatan pekerja migran, di mana pemerintah memastikan apakah hak-hak pekerja seperti gaji, ibadah, dan kondisi kerja lainnya telah sesuai. Jika tidak, menurut penuturan Dharma Saputra, maka penempatan tersebut tidak akan disetujui pemerintah. Rizka Fraja, Zulkarnain, Unhas TV. Pemirsa, dalam wisuda Universitas Hasanuddin Makassar periode Desember 2024, Andi Putri Najwa, mahasiswa Ilmu Komunikasi Unhas meraih predikat lulusan terbaik non-eksakta dengan IPK 3,99. Najwa yang menuntaskan studinya dalam 3 tahun 3 bulan ternyata juga aktif di berbagai organisasi kampus dan bekerja sebagai jurnalis. Andi Putri Najwa, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, berhasil mencatatkan prestasi gemilang sebagai lulusan terbaik untuk kategori non-eksakta pada wisuda periode Desember 2024. Andi Putri Najwa yang akrab disapa Najwa ini berhasil meraih predikat cum laude dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK 3,99 dan menyelesaikan studinya dalam waktu singkat hanya 3,3 bulan. Selama menempuh pendidikan, Najwa bukan hanya berfokus pada akademik, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan kampus. Najwa aktif sebagai student volunteer FISIP Unhas, aktif di Kosmik FISIP Unhas, dan juga bekerja sebagai jurnalis.
Najwa mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaiannya, di mana dirinya menekankan pentingnya manajemen waktu dan menentukan hal yang menjadi prioritas utama. Wisuda hari ini tuh merupakan momen yang tentunya paling ditunggu, dan sebenarnya wisuda hari ini itu bukan hanya tentang akademik, tetapi juga tentang bagaimana Najwa sendiri menghadapi berbagai macam tantangan, tentunya dengan bagaimana Najwa menemukan dan bagaimana menemukan karakter baru. Dan tentunya sampai di titik ini pun bukan hanya perjalanan Najwa sendiri, tentunya selalu ada orang tua yang selalu mendukung, dan ada para dosen yang selalu membuka cakrawala pendidikan, dan teman-teman yang selalu menjadi sandaran dan motivasi. Baik, tentunya kalau untuk manajemen waktu, setiap orang tuh punya manajemen waktunya masing-masing. Kalau Najwa sendiri, mungkin pada saat kemarin sempat bekerja dan studi, tentunya dua-duanya tetap jalankan, tetapi tetap memilih salah satu yang menjadi fokus utama. Jadi fokus utama kemarin itu pendidikan. Jadi tetap menjalankan pekerjaan, tetapi juga pendidikan menjadi nomor satu. Najwa menambahkan, skripsinya berjudul Komunikasi Interpersonal Prajurit TNI AD yang bertugas di Papua dalam mengatasi kecemasan, yang berhasil disusun dan diteliti dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Zara Sabita Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Gelaran panggung hiburan Disnatalis UB ke-62 yang berlangsung hari Minggu pagi kemarin mendapat apresiasi dari Rektor UB Profesor Widodo. Guru Besar MIPA Indi mengucapkan terima kasih atas dukungan sponsor dan alumni sehingga panggung hiburan tidak menggunakan dana mahasiswa. Selain itu, kegiatan tersebut justru menjadi media untuk menggalang dana abadi yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa. Rektor Universitas Brawijaya Profesor Widodo mengapresiasi kinerja panitia Disnatalis yang digawangi oleh Fakultas Ekonomi Bisnis dan VIA pada tahun ini. Pada rangkaian panggung hiburan yang berlangsung pada hari Minggu pagi kemarin, berlangsung dengan meriah dengan tidak menggunakan dana mahasiswa. Rektor mengucapkan terima kasih kepada alumni dan sponsor yang sudah mendukung kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dalam kesempatan tersebut, Profesor Widodo juga menyampaikan bahwa Universitas Brawijaya terus menorehkan prestasi dengan meraih berbagai penghargaan dari Dikti dan lainnya. Bahwa kita boleh mengadakan kegiatan untuk panggung hiburan ini, tetapi semua harus bukan uang universitas. Tapi alhamdulillah atas kerja keras beliau dan juga tim, beliau bisa mengumpulkan dana dari alumni dan juga mitra-mitra bisnis Universitas Brawijaya dari sponsor. Kita beri tepuk tangan buat alumni dan juga sponsor. Dan beliau juga melaporkan alhamdulillah sudah terkumpul 4 digit ya Pak Dekan. Nah, 4 digit. Mudah-mudahan ada sisa untuk kita masukkan ke dana abadi universitas. Saya mau sedikit cerita juga kemana kita akan pergi Universitas Brawijaya ini. Yang kedua, saya mengucapkan selamat dan juga terima kasih atas kerja keras semua pihak, sivitas akademika, juga adik-adik mahasiswa. Saya melaporkan 2 hari yang lalu setidaknya, kita mendapatkan banyak sekali keberkahan. Kita mendapatkan 7 penghargaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Luar biasa. Dan juga waktu saya kemarin di Jakarta juga di BAN PT, ada profesor kita, Profesor Pak Made Sudarma, mendapatkan penghargaan sebagai asesor terbaik di Indonesia. Capaian ini diharapkan akan terus meningkat, sehingga dapat meningkatkan motivasi untuk lebih baik di semua sivitas kampus biru. Saat ini, Universitas Brawijaya memiliki berbagai program unggulan dalam bidang riset, hilirisasi riset, dan juga peningkatan jejaring global bagi dosen dan mahasiswa. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rizka Amalia Fraja, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.